Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, eh, pembelajaran kali ini adalah masih pembelajaran PAI. Penggunaan buku masih menggunakan buku Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti penerbit Erlangga. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk kali ini kita masih membahas tentang bab ke-11, yaitu kisah Nabi Zulkifli alaihi salam part yang kedua, yaitu tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah dan doa belajar yang biasa kita baca bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, mari kita lanjutkan dalam pembahasan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anak yang soleh dan solehah, semua Nabi Allah diberikan cobaan ketika diutus kepada umatnya, termasuk Nabi Zulkifli alaihissalam. Namun berkat kesabaran dan kedisiplinannya, beliau sanggup melewati ujian tersebut. Berikut beberapa keteladanan Nabi Zulkifli yang patut kita contoh. Yang pertama atau yang A adalah sifat sabar dalam menghadapi umatnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan ada beberapa sambungan, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang sabar. Contohnya adalah Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surat Al-Imran ayat 146. Baik anak-anak, bahwa sabar itu dalam menghadapi orang lain itu adalah termasuk perilaku yang kita teladani dari Nabi Zulkifli. Meskipun rakyatnya tidak mau taat kepada perintah Allah, yaitu berperang, tetapi Nabi Zulkifli sabar dengan tingkah laku umatnya, bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala solusi ataupun jalan keluarnya, sehingga Allah memberikan jalan keluarnya.
Oleh karena itu, janganlah kita lupa dalam memohon kepada Allah. Yang paling pertama adalah mohon kesabaran dalam setiap aktivitas kita. Selanjutnya, anak-anak yang soleh, yaitu disiplin ketika melakukan tugas. Sekaligus juga yang ketiga adalah pandai membagi waktu. Ini yang kita teladani dari Nabi Zulkifli alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan disiplin dan pandai membagi waktu itu dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 dan 3. 1, 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menaati kesabaran. Anak-anak yang soleh, ternyata agar disiplin terhadap tugas, kita harus terlebih dahulu disiplin terhadap waktu. Disiplin terhadap waktu itu kita harus bisa membagi setiap aktivitas kehidupan kita itu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga kalau kita menteladani apa yang kemudian yang terjadi kepada Nabi Zulkifli, bahwa Nabi Zulkifli ternyata mampu membagi di waktu siangnya untuk berpuasa, di waktu malamnya untuk beribadah. Maka hanya memiliki beberapa waktu saja untuk beristirahat, dan itu harus istiqomah, harus disiplin. Tidak boleh satu waktu nggak ada orang yang mengetahui ini, kan di kerajaan itu hanya kerajaan saya. Mungkin orang juga menjaga di luar, penjaga nggak akan tahu kalau saya nanti malam tidak ibadah kepada Allah, tidak sholat tahajud misalnya, tidur aja di rumah. Bisa saja seperti itu, tetapi itu adalah sifat yang tidak disiplin. Ya. Kemudian bisa saja dia itu tidak puasa di siang hari meskipun dia sudah berjanji. Nah, kalau dia sudah berjanji, maka sebetulnya dia sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang orang yang memegang amanah. Karena itu, kalau dia mampu membagi waktu, dan kita juga meneladani Nabi Zulkifli membagi waktu dan disiplin dalam waktu kita, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dicintainya. Anak-anak, dilanjutkan. Dan yang terakhir adalah amanah dalam menjalankan tugas. Nabi Zulkifli mendapatkan gelar Zulkifli, orang yang menanggung amanah, adalah karena ia memegang 3 hal dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja: berpuasa di siang hari, sholat di malam hari atau beribadah di malam hari, dan ia tidak boleh marah sedikit pun apa yang terjadi terhadap umatnya ataupun rakyatnya. Maka ini adalah hal yang sangat penting kita tahu, bahwa amanah dalam mengerjakan tugas adalah hal yang perlu kita teladani dari sifat Nabi Zulkifli alaihissalam. Berkaitan dengan sifat amanah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'man ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Amanah harus diserahkan kepada yang amanah.
amanat harus diserahkan kepada yang amanah, karena mereka yang tidak memegang amanah seperti yang kita tahu namanya khianat, dan orangnya adalah pengkhianat. Mereka yang tidak bisa menjaga amanah. Oleh karena itu betul kita harus menteladani Nabi Zulkifli, karena ia adalah orang yang amanah, orang yang mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, karena yakin bahwa tugas itu adalah bagian dari dakwah, dari menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak tersesat, mencari jalan Allah, dan agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi anak-anak, demikian ya yang bisa disampaikan tentang hal yang keteladanan terhadap kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.